Berawal dari temuan 3 orang tewas dengan mulut berbusa di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, polisi menguak kasus pembunuhan berantai dengan modus dukun pengganda uang. Kepada polisi, 3 orang tersangka mengaku selain di Bekasi, mereka juga membunuh 6 orang lain. Lantas mengapa modus klinik yang dilakukan para tersangka bisa menjerat korban? Berikut penelusurannya dalam ulas kasus. Di rumah inilah, polisi menemukan 5 orang dalam kondisi tergeletak dengan mulut berbusa. Mereka ternyata tidak keracunan makanan, tetapi sengaja dibunuh dengan meracuni kopi yang mereka tenggak. 3 di antaranya meninggal dunia. (12 Januari 2023), Ai Maimunah dan 2 anaknya, Ridwan serta Riswandi, ditemukan tewas tergeletak dengan mulut berbusa di rumah kontrakan di Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi. Sedangkan 2 penghuni lain, yaitu AS anak perempuan Ai Maimunah berumur 5 tahun dan pamannya berinisial MDS 34 tahun, selamat. Mereka sempat dirawat di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan 14 sampel makanan dan minuman di rumah korban, polisi menyimpulkan 3 korban tewas akibat meminum racun pestisida. Kecurigaan polisi lantas mengarah kepada suami korban, WWN alias AK, yang justru menghilang dari rumah. Dari keterangan saksi, sebelum ditemukan tewas, Ai Maimunah sempat membeli kopi di warung tetangga yang berjarak 10 meter dari kontrakan korban. Ai Maimunah, istri Wawon yang menjadi korban meninggal dunia akibat keracunan kopi, tidak mengetahui bahwa kopi yang ia beli sehari sebelumnya adalah di warung yang akan saya datangi ini. Ami, pemilik warung, menuturkan korban Ai Maimunah sempat mengeluh dirinya muntah-muntah. Korban pun mengatakan akan pamit ke Cianjur dijemput sang suami, WWN alias AK. Sebelum kejadian dia kesini hari Rabu tanggal 11 ngelihat bola semuanya kan ada 5 situ, semua di sini penuh tuh beli terus nggak lama kemudian dia kan selesai bola dia pamit, mak katanya mau pulang, pamit mau pulang ke Cianjur, kalau nggak pamit kasihan mak takut kehilangan. Kata mak gini, ya udah kalau pulang hati-hati ya di jalan teh. 17 Januari 2023, WWN dibekuk di rumahnya di Babakan Mande, Gunung Sari, Ciranjang, Cianjur. Selain WWN, polisi juga meringkus SL. Kedua tersangka yang masih kerabat ini mengaku mereka membunuh Ai Maimunah dan 2 anaknya di Bekasi. Tidak itu saja, MDS, korban yang sempat dirawat di rumah sakit, ternyata bersekongkol dengan kedua tersangka lain. Ia diduga sengaja ikut minum racun dengan dosis kecil untuk mengelabui polisi. Penangkapan komplotan WWN menguak fakta mengejutkan. Selain 3 korban di Bekasi, komplotan WWN ternyata sudah membunuh 5 orang di Cianjur dan 1 orang di Garut. Sehingga total korban dalam kasus pembunuhan berantai WWN dan komplotannya berjumlah 9 orang. Ironinya, di antara para korban adalah keluarga dekat tersangka. Lubang kerangka yang di lubang kerangkanya ini. Di sini ada 1 kerangka, ada 2 mayat di sini. 1 lubang ada 2 mayat. Iya. Ajai mengaku warga kerap mendatangi SL untuk berobat. Solin ini kan juga katanya bisa dipercaya oleh orang-orang, bisa punya kekuatan. Kekuatan itu kadang-kadang ada yang sakit, suka menolong. Ukuran kecil tadinya nggak ada apa-apa tadinya mah. Cuma di lubang kemungkinan itu tadinya kan ada 3 disangka ada lubang dihandap, di atasnya kandang ayam. Oh, dikelabui dengan kandang ayam tadinya. Jadi warga-warga sekitar juga tidak menyangka. Kepada polisi, IS, istri keempat tersangka WWN, mengaku tidak mengetahui praktek klinik bermodus penggandaan uang yang dilakukan suaminya. Polisi menduga jika korban sudah memberikan uang, lalu menagih janji, korban lalu dibunuh.
Sedangkan korban lain diduga dibunuh karena mereka curiga dengan sepak terjang para tersangka. Para tersangka berbagi tugas. WWN, suami sekaligus ayah tiri korban Ai Maimunah, berperan mencari korban yang ingin menggandakan uang. MDS, adik WWN, juga bertugas mencari korban. Sedangkan SL berperan sebagai dukun. Perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Kembali pada konteks klinik itu, ada pertanyaan kita mengenai mengapa kemudian ada anak umur 2 tahun harus juga menjadi korban. Nah, saya kira di sini ada soal dengan klinik itu, bahwa ternyata dalam rangka tumbal menumbal itu, maka yang ditumbalkan itu bukanlah barang ecek-ecek, ya, sesuatu yang tidak berharga, tapi justru sesuatu yang amat berharga. Dalam hal ini kita umumnya menganggap bahwa anak itu kan paling berharga, ya. Nah, anak itulah yang kemudian dikorbankan. Selasa siang 24 Januari 2023, polisi membongkar makam Siti Fatimah, salah satu korban WWNCS di Desa Tanjung Jaya, Pakenjang, Garut. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memastikan apakah ada korban lain yang belum terungkap. Roni Satria, Septiadi Pradana, Cianjur dan Bekasi, Jawa Barat.